Ada, kan kita udah masuk PPA besok. Oh iya, jam berapa? Katanya sih jam-jam 1. Sis, aku lagi sibuk skripsi gini loh, Nat. Oh, kalau ini tinggal buat aja online-nya. Nanti aku kirim kontennya ke kamu ya. Bagus banget sama HP-nya. Kan lagi liatin apa sih? Ini nih, kalian tahu nggak kasus anak artis yang lagi viral tuh? Oh, Cewek grooming katanya. Masa dia diduga aborsi sama pacarnya? Ini tuh serius sekali loh, Makin sekarang makin banyak orang-orang yang tega manipulasi anak-anak untuk tujuan yang nggak benar. iya sih, itu sering loh lewat di FYP juga. Dan bahayanya itu banyak sih orang nggak tahu itu kalau misalnya termasuk child grooming, dan kita tuh banyak nggak sadar kalau misalnya terjadi di sekitar kita gitu. Iya, apalagi pelakunya biasanya orang-orang terdekat. Nah, anak-anak jadi nggak tahu tuh apa niat terselubung di baliknya. Apalagi sekarang internet udah gampang diakses, jadi mempengaruhi faktornya makin mudah deh. Iya lagi, apalagi kan anak sekarang tuh kan dikasih HP ya. Jadinya kan mereka menggunakannya tanpa sepengawasan orang tua. Makanya kejahatan kayak gitu jarang banget diketahui keluarga dan kerabat-kerabat terdekat. Nah, terus kan, biasanya anak-anak yang menjadi korban itu adalah bisa didukung dari faktor psikologis nih. Nah, anak-anak yang menjadi korban itu bisa dilatar belakangi dari keluarga yang kurang harmonis, kurang perhatian, dan juga punya masalah emosional. Jadi mereka ini yang lebih gampang tuh untuk dibuat child groomingnya. Ih, sedih banget sih. Ngomong-ngomong tentang child grooming, itu udah ada payung hukumnya belum sih? Biar kasus-kasus kayak gini tuh nggak disepelein terus sama masyarakat. Ada loh, setahu aku di pasal 77A ayat 1 itu deh. Di Undang-Undang 35 2014 tentang aborsi itu diatur, pelakunya bisa kena 10 tahun penjara loh. 10 tahun penjara? Lama banget kan? Nah, setelah aku searching nih guys, ternyata undang-undang ITE itu juga bisa memperberat hukuman loh jika pelakunya menggunakan alat elektronik, media elektronik itu. Nah, pasal pencabulan dan eksploitasi juga bisa memperberat hukuman loh. Baguslah kalau gitu, ternyata udah ada nih payung hukum yang melindungi tentang child grooming. Nah, tapi menurutku kan guys, perlindungan hukum aja itu nggak cukup loh. Kita juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat. Karena pada faktanya masih banyak loh masyarakat, bahkan orang tua yang tidak mengetahui ciri-ciri dari child grooming. Jadi perlu pengawasan lebih dari orang tua dan juga edukasi lebih banyak sih. Bener banget, kita harus bisa mengedukasi hal ini ke semua orang supaya hal kayak gini nggak terjadi lagi. Dan kita harus waspada sama apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah itu dia, pelaku itu sering banget kan orang terdekat. Bahkan keluarga sendiri pun bisa loh jadi pelakunya. Makanya kasus-kasus kayak ini tuh jarang banget bisa terdeteksi. Nah, karena ngerasa deket, korban tuh jadi nyaman, bahkan nggak naruh curiga sedikit pun, tau nggak? Dan orang tua sama keluarga juga jadi nggak curiga sama pelakunya, soalnya mereka tuh baik dan akrab sama anak-anak. Buat kejadian kayak gini memang harus jeli banget. Bukan hanya interaksi anak di sosial media saja yang perlu diawasi, tapi di lingkungan sekitaran juga perlu. Nah iya, makanya anak-anak itu harus dibangun sejak dini kesadaran dalam batasan hubungan bersosial. Mereka tuh harus diajari mana nih ajakan dan sentuhan yang masih aman dan mana yang enggak. Dan mereka juga perlu dikasih tahu agar lebih terbuka kepada orang yang lebih dewasa jikalau mereka mendapatkan perlakuan yang membuat mereka tuh merasa tidak nyaman dan aman. Gitu. Sex education tuh juga penting banget. At least yang paling dasar. Biarpun hal-hal kayak gini tuh masih dianggap tabu, tapi anak-anak juga harus tahu kalau mereka tuh punya privasi tubuh agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, makanya menurutku orang tua itu harus berperan aktif dalam mendukung segala aktivitas anak, baik dari dunia nyata maupun dunia digital. Orang tua itu harus mampu menciptakan keluarga yang harmonis dan juga terbuka, sehingga anak-anak tadi itu dapat secara nyaman dan terbuka untuk menceritakan dirinya kepada orang tua ataupun keluarganya, teman-teman. Betul. Nah, makanya anak-anak itu sering takut untuk ceritakan masalah kepada orang tuanya karena takut bakal dimarahin duluan. Akhirnya mereka milih buat menyembunyiin masalahnya deh. Bener banget sih, komunikasi anak sama orang tua tuh penting banget. Bener. Soalnya orang tua tuh harus bisa jadi pendengar buat anak tanpa harus menghakimi. Bener-bener. Nah, kalau misalnya untuk masyarakat umum, kayaknya bisa diadain kampanye atau sosialisasi tentang child grooming ini. Nah, supaya makin banyak yang tahu, makin banyak yang paham, jadi kejahatan kayak gini semakin bisa dicegah. Setuju nggak? Setuju. Hukum memang udah ada sih, tapi pencegahan itu lebih penting, perlu dan sangat dibutuhkan. Intinya sih perlu pendekatan dari berbagai sisi ya. Semua pihak tuh harus saling mendukung supaya kita bisa ciptain lingkungan yang lebih aman buat anak-anak. Semoga makin banyak sadar tentang bahaya child grooming ini ya.
bener banget. Kita ini sebagai mahasiswa hukum harus berperan aktif, baik di masa studi maupun nanti di masyarakat. Setuju nggak guys? Karena melindungi anak-anak dari kejahatan seperti ini adalah tugas kita sendiri. Child grooming.